Setengah jam ya, lumayan ya. Saya nggak mau bicara itu kalau nggak ada rekaman. Kita sekarang ini nyari ucapan kalamnya Abu Bakar susah. Kita cari kalamnya Habib Saleh Tanjung susah. Saya dulu punya rekamannya, saya ucap. Dengarkan suaranya, orang itu hadir. Al-kalam ulama kalam Allah. Itu keyakinan saya. Sampai sekarang cari fotonya yang paling jelek sobek diperbaiki. Pertama kali yang mengeluarkan foto-foto Habib itu saya Indonesia ini. Hitam putih saya bikin warna. Saking cintanya saya sama orang alim itu. Kalau kamu tuh betul cinta sama saya, cinta sama dirimu sendiri sebetulnya. Bukan cinta orang lain, bohong kan? Mantunya kamu sendiri. Kalau orang mencintai sesuatu, dia tidak ada kehendak dirinya. Lanjut, agak dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh guru, kalam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah. Salah satu yang dipetik adalah beramal tanpa ilmu semakin jauh akan menjadi kesesatan. Sedangkan ilmu atau datang ke majelis itu pasti setiap orang punya niat. Adapun niat itu dipengaruhi oleh salah satu yang penting, yaitu lintasan pikiran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Di dalam kitab Qutul Al-Qulub atau Qut Al-Qulub volume 1 halaman 126, Syekh Abu Thalib Al-Maki mengkategorikan ada 9 dari lintasan pikiran yang hanya menghasilkan satu niat. Yang pertama, amal baik yang terbersit dalam hati, ini disebut ilham. Yang kedua, amal buruk yang terbesit dalam hati disebut bisikan jahat. Yang ketiga, hal-hal yang menakutkan yang terbersit di dalam hati disebut kecemasan. 4. Menilai baik sesuatu dan menghendakinya terwujud, ini yang dimaksud adalah niat. 5. Merencanakan segala perbuatan yang diperbolehkan dan antusias terhadapnya disebut angan-angan dan cita-cita. 6. Mengingat akhirat, janji dan ancaman Allah SWT disebut renungan. 7. Melihat hal-hal yang gaib dengan mata keyakinan disebut kesaksian. Yang kedelapan, perbincangan dengan diri sendiri tentang hidup
dan keadaannya, ini disebut kegalauan. 9. Terakhir, dorongan hawa nafsu dan syahwat, ini disebut pikiran kotor. Pertanyaannya adalah bagaimana menguatkan niat dan memperbarui niat, karena dari 9 item ini hanya satu yang menjadi niat baik. Mohon penjelasan. Ilmu selalu diulang-ulang, cuman bentuk pertanyaan lain, tapi jawabannya sebenarnya semua kekuatan amal, perbuatan amal itu menguatkan niat. Niat ini akarnya pohon, buahnya amal. Mustahil jadinya pohon tanpa ada dasar niat. Tidak akan tumbuh pohon itu tanpa akar. Tidak akan tumbuh yang namanya buah tanpa pohon. Sumber daya daripada ilmu tadi adalah dikuatkan dari niat dan amal. Ketika kita punya niat, ya, dan diketahui niat itu ada di tempat hati, dan hati ini isinya berjuta-juta dari segala perbuatan. Kita ambil 2 bagian yang jadi pemisah jadi 9 bagian. Niat itu diletakkan kepada sesuatu 2 pilihan. Apakah kamu ini condong dunia atau akhirat? Ini permulaan niat. Apakah hidup kamu ini condong kuat duniamu atau akhiratmu? Kalau kamu tidak mengetahui isi hatimu itu niat, bahwa bentuk ibadah apapun, bentuk amal apapun, zikir apapun, semua kamu hiasi dengan amal-amal soleh, tapi sebenarnya niat ini yang memutuskan bahwa ibadahmu ini untuk menginginkan dunia. Berarti hati itu sudah condong kepada dunia. Inilah orang munafik itu, qalbu munafik baitul mal. Qalbu mukmin baitul khasih. Hatinya khusyuk, di qalbin salim. Ini taruhannya cuma di hatimu. Katakan kalau kita tidak bisa meninggalkan dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat. Itu bentuk buahnya. Kalau memang betul-betul kamu memperbaiki akhiratmu, benar-benar niatmu itu menuntut ilmu ibadah semata-mata untuk akhirat, kau dapat. Sekaligus buahnya amal tadi, dunia ikut. Dunia nyerah, dunia jadi budak. Tapi kalau condong hatimu ini semata-mata kehidupan dunia isi perut, dunia tidak akan dapat sampai mati pun. Apalagi akhirat, dunia saja kamu sekarang. Bagaimana kamu dapat akhirat? Buah amal itu kelihatan tampak ketika apa yang dihasilkan. Menanam apa? Kalau pohon amal atau pohon dunia, muncul buah dunia. Kalau kamu benar kamu menanam pohon akhirat,
ya buah akhirat yang dapat, sekaligus bonus dunia dapat. Sekali lagi, kalau kita menerjemahkan dari Sayyidina Ali, ini menguatkan niat, nawa itu. Kalau kita ketahuan bahwa diri kita punya penyakit seperti itu jahat. Mencari dunia dengan akhirat itu orang jahat. Akhirat ini bentuk rohaniah. Dunia itu bentuk jasad. Maka aku ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia untuk ibadat. Aku jadikan dunia untuk kamu. Untuk kamu. Bukan kamu nyembah dunia, tidak. Untuk kamu. Tapi buktinya kamu banyak nyembah dunia siang malam. Bangun tidur kamu mikir dunia. Mau tidur makin dunia. Punya utang gelisah karena dunia. Apa bukan sesembahanmu itu? Kemudian dikuatkan lagi dunia itu, ditambah lagi. Setiap menambah bagaimana pencarian dunia akan mengurangi akhirat. Ditambah lagi 1%, 2%, makin menjauh dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Dunianya semakin kuat untuk meraup, menguasai hati manusia. Maka timbul ngaji terpaksa, datang terpaksa. Kembali, itu suruh muhasabah. Selalu mengintrospeksi, mengoreksi diri, apakah akan lebih kuat atau sama saja. Dunia 50%, akhirat 50%, hebat. Kalau dunia tambah 10%, berarti kurang akhirat 40%. Apalagi ngaji cuma Jumat sekali. Iman itu 2 jam sampai 6 jam. Setelah itu selesai, bubar. Tidak berbekas bagi orang munafik. Tidak berbekas bagi orang yang tidak menginginkan. Tidak berbekas hati itu. Tidak akan masuk semua rasa harap dan takut. Allah mencintai seseorang ketika dia beribadah. Pertama itu pasti banyak berharap. Ini sebenarnya pintu sudah dibuka oleh Allah, berharap kepada aku, kata Allah. Dan satu-satunya yang aku bisa menyelesaikan harapan itu cuma aku, kata Allah. Bagus, padahal berharap. Itu kemuliaan. Dikit-dikit bicara sama Allah, dikit-dikit berharap sama Allah, dikit-dikit mengadu sama Allah, dikit-dikit sujud sama Allah. Ini berharap, belum takut. Tingkatan takut itu tinggi sekali. Sampai takut bukan neraka lagi, bukan takut surga lagi, masuk surga. Takut ibadahnya tidak dipandang oleh Allah. Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Takut suaranya tidak didengar Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Ini yang ditakutkan orang-orang saleh. Kalau kita belum takut ke situ, berharap ternyata
lepas harapan dari Allah, kau cari makhluk, kau mengharapkan makhluk, kau menginginkan makhluk, putus sudah harapan. Ini belum tingkatan arroja harap. Ini harus introspeksi, muhasabah. Udah benar gak hati saya ini? Kenapa saya berharap dengan makhluk? Kenapa saya harus menunggu makhluk? Aku khawatir harapanku, doa tadi tidak diterima. Ngerti? Maka ukurannya sudah masuk orang yang selalu berharap kepada Allah. Ini masih kedudukan iman, saudara. Iman saja masih diperintahkan Allah Ta'ala surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang iman saja terus berharap atau tidak dengan aku? Sabar atau tidak kamu berharap padaku? Lewat gangguan-gangguan, digoda yang punya duit habis, digoda orang dengan macam-macam habis, mau tipu digoda lagi habis. Untuk apa? Ini baru beriman. Kalau tidak didasari iman tadi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan yang kita dengar, gugur iman seseorang itu. Hanya sekejap, sedetik lewat, habis iman. Ketika kamu mengharap sesuatu selain Allah, itu tauhid. Tapi kalau kita betul-betul iman, puncak iman, ini tadi iman, aroja, berharap, Allahumma Rabbana ya ilahi ya ilahana. Buat apa saya minta orang? Yang saya minta dia lemah itu. Dia sendiri kekurangan itu. Dia sendiri lemah itu. Kenapa? Dia sendiri masih minta Allah, walaupun bos di bos. Ilahi, semua pintu dibuka. Minta yang banyak, berharap kepadaku. Aku akan malu ketika tangan turun tidak membawa sesuatu. Harus ngerti kemurahan Allah itu. Harus ngerti kasih sayang Allah. Niscaya kamu tidak akan perhatikan orang-orang itu. Baru tingkat iman itu yang disebutkan tadi, ya, tidak ada keraguan. Kembali lagi, orang yang ragu-ragu dalam segala hal, apalagi ibadah, apalagi ngaji, apalagi dia baca Quran atau wirid, di dalamnya ada ragu-ragu, jelas sudah bahwa ini orang cinta dunia. Orang cinta akhirat tidak akan ada keraguan. Apa sebab? Iman tidak didasari yakin, tidak ada artinya iman. Yakin pelaksanaan apa yang diterangkan dalam kitab Al-Quran, apa yang diterangkan dalam hadis, dia tidak membantah dan menolak. Benar ucapan Rasulullah, benar firman Allah, itu dilakukan, niscaya ini orang yang selalu mengharap kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan itu nasihat, tidak melaksanakan itu amanat, khianat, kerja khianat, hidup khianat, bicara khianat,
pandangan khianat, harta khianat, hasil khianat, punya teman khianat. Itu orang yang disebut waswasil khannas min syarr, waswas daripada manusia, kejahatan yang jelas nyata. Tinggalkan orang semacam itu, kumpul sama orang soleh, kumpul orang-orang berilmu, kumpul sama orang-orang yang takut pada Allah, niscaya kita dapat berkah. Ini ucapan Sayyidina Ali. Bukan melihat kamu sembahyang yang banyak, zikirmu yang banyak, puasamu yang banyak, sunahmu yang banyak, bajumu yang banyak, bagus. Allah nggak pandang. Apakah hatimu lebih condong dunia atau akhirat, atau dua-duanya tidak? Dunia tidak, akhirat tidak. Pilih. Kalau dunia, tinggalkan akhirat sekaligus kafir. Kalau akhirat, betul-betul tinggalkan kekafiran. Itu pilihan. Kalau belum mampu, ya jadi munafik aja. Campur. Mana baik, mana buruk, campur. Itu orang munafik. Belum mati kita. Mari saudara-saudara saya, pikirkan setiap mau berbuat baik, jangan nunggu besok. Niat langsung amal. Niat yang baik langsung beramal. Dan katakan, bisa terakhir saya ini bisa berbuat baik. Apa umur saya besok masih ada atau tidak? Ketika itu kami tidak bisa melakukan kebaikan, khosaro, berarti kami golongan rugi. Celaka orang yang demikian. Tinggalkan orang yang banyak lalai, tinggalkan orang yang ragu-ragu, tinggalkan orang yang was-was. Banyak ruginya daripada untungnya. Karena orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang bodoh, pasti bergaul dengan orang yang bermasalah. Orang bermasalah pasti menunggu kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan coba-coba dekat orang bermasalah. Kenapa orang baik itu selalu dikerjai? Kenapa orang yang jujur itu selalu ditipu? Kenapa orang yang selalu aman itu dikhianati? Karena itu orang bermasalah. Kenapa orang yang baik selalu dibenci, selalu banyak musuhnya? Karena dia yang baik, saya nggak bisa. Supaya kamu jadi buruk. Begitu. Nah, mudah-mudahan itu disadari. Sahabat itu yang mana? Kamu sekarang punya uang, kamu sekarang kaya, dekat semua. Gudang buka ya semut datang. Sahabat yang benar, ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika kamu makan tidak punya apa-apa, ketika kamu sakit terbuang, dia tetap menolong kamu, dia tetap dekat sama kamu. Itu sahabat. Ambil, jangan dipisahkan. Kalau sekarang biasa, ada duit abang saya, itu harus praktek. Saya sendiri mengalami. Semua sekarang, semua ngaku, itu saudara saya, itu keluarga saya. Waktu saya nggak makan, saya tidak ada. Hina kanan kiri, satu pun nggak ada yang mau melihat wajah saya. Itulah sifat dunia. Orang diagung-agungkan karena dunia, bukan karena ilmunya. Orang dibangga-banggakan karena kekayaannya. Orang dibangga-banggakan karena dunia, walaupun dia salah.
maka putus asalah kamu terhadap manusia-manusia yang tidak jujur atas keberadaan. Maka dengan demikian sudah jelas tadi 9 hal: menghilangkan keraguan-raguan, kemudian menghitung amal, kemudian kita menghilangkan was-was, ya, meninggalkan kecintaan pada dunia, bukan tidak mencari. Silahkan ketika kamu sudah memusuhi dunia, dunia mencintai kamu. Ketika kamu mencintai dunia, maka lebih besar lagi kejahatan dunia kepadamu. Maka musuhi dunia itu di hadapan. Niscaya akan merengek dia merayu pada kita untuk supaya mau ikut sama kita. Itu dunia. Kalau kita berpegang pada Allah, dunia letakkan di kaki kamu, kata Syaikhul Ghazali. Jangan di atas kepalamu. Orang celaka itu dunia di kepalanya. Cukup kamu injak, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tendang saja kemana dia pergi. Datang lagi, tendang lagi itu dunia. Bukan ini yang aku tuju. Hati-hati tertipunya. Tidak ada di Quran mengatakan dunia itu nikmat, dunia itu hebat. Tidak ada. Kalau ada kita cari. Ad-dunya fitnah, ad-dunya laimun walahun. Ad-dunya mata'ul gurur. Ya, sandiwara zinata dunia, perhiasan dunia, musuh mal'un juga ada di dalamnya. Makhluk yang dibenci ini dua oleh Allah. Maka tidak dilakukan sama alim-alim tadi. Dia sadar musuhnya Allah itu siapa. Tidak ada makhluk yang kami benci. Pertama iblis karena sombongnya. Yang kedua, setelah aku jadikan dunia seisinya, ya, aku tidak pernah lihat lagi. Celaka orang yang hidup untuk mikir dunia. Mal'un, terkutuk. Sembahyang untuk dunia, ngaji untuk dunia, akhirat untuk dunia, ibadah untuk dunia. Loh, ibadah untuk mal'un. Dunia ini kan terkutuk. Kamu kalau berharta dengan dunia, kamu sibuk, takut dirampok, takut dicuri. Sibuk pikirkan duniamu, taruh di mana? Maka jangan berharta tanpa ilmu. Kamu gak perlu jaga diri kamu dijaga Allah. Hartamu dijaga ilmu. Gak ikut campur. Kami yang mengurus. Ini kekuatan kita. Ini datang ke pejabat, datang sama orang kaya, nunggu di kantor, nunggu ini, sama saja diemplok kamu itu sama iblis. Orang kaya harus menyerah sama saya, bukan saya menyerah sama dia. Saya mau menyerah kalau mereka betul-betul sama-sama orang yang menyerah. Begitu. Sahabat saya bisa kerjasama dengan saya, ayo bareng. Kalau enggak, itu kuncinya. Mudah-mudahan itu semua dengar, ya. Apapun harta yang kita belanjakan, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kamu berbuat kebaikan, bukan untuk saya. Sekali lagi, bukan untuk saya. Kebaikan yang berbuat baik, itu yang menerima kebaikan. Bukan saya. Hakikatnya kamu yang ingin berbuat baik, bukan saya. Kamu tidak ingin berbuat baik. Sebesar apa perbuatan baik itu kepada saya,
itu bukan urusan saya. Sebesar apa perbuatan baikmu dengan Tuhanmu akan kembali kepada dirimu. Ukurannya begitu gampang. Akhirnya kamu pada siapa? Tidak milih. Orang cacat, buta, yatim, sesuai kadar, sesuai amal, aku kabulkan mereka doanya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan amalnya, sesuai ibadahnya. Dia mendapat rezeki sesuai akalnya. Jadi kamu tidak akan terhalang. Mau kau besarin volume kamu berinfak, mau kamu kurangi atau kamu tidak, bukan urusan saya. Nambah, kau sendiri yang nambah. Allah yang menambah, bukan saya yang menambah. Sama pahala murid dan guru. Kamu kurangi kecil, kecil juga saluran. Kau besarin, besar juga saluran. Kamu sempitkan, sempit juga saluran. Memangnya saya pikirkan itu. Allah tidak tidur, malaikat tidak tidur, tidak henti-hentinya. Maka untuk itulah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, walaupun yang jauh, kalau betul direnungkan, katakan saya berbuat baik bukan untuk orang lain. Atau untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, untuk bekal saya sendiri, untuk amal saya sendiri, untuk bekal akhirat saya sendiri. Tidak dihilangkan. Itu aja. Sampai betul-betul yakin, ainul yakin, hakul yakin, nurul yakin. Yang jelas Allah tidak keliru, tidak salah mencatat, tidak salah menghitung, tidak salah dalam pemberian. Itu sudah yakin pada Allah Ta'ala. Tidak ada orang beriman stres, susah, bingung. Tidak ada. Bukan orang iman. Itu orang taklid. Gak jelas. Kesana bingung, kesana bingung, depan bingung, belakang bingung. Tahajud sudah, duha sudah. Diambil nikmat semua. Punya uang gak nikmat, punya suami gak nikmat, punya istri gak nikmat, punya kerjaan gak nikmat, siksa. Orang gelisah, banyak dosa. Ya mudah-mudahan itu nasihat saya, ya, agar kita semuanya, terutama itu saya tiap malam muhasabah. Apa pantas hari ini masuk surga? Langsung bergegas bangun, langsung megang tasbih, langsung ngambil air wudhu, langsung minta ampun. Jadikan minta ampun sebagai pedomanmu. Itu nasihat saya itu. Istighfar itu pedomanmu. Sholawat dambaanmu sebagai syafaatmu. Cukup di akhir zaman, banyak istighfar, banyak sholawat. Kalau nggak baca Quran, selesai. Ya, mudah-mudahan itu nasihat saya agar kita semuanya benar-benar barakah, selamat dunia akhirat, dengan rezeki yang halal, thayyibah, mubarakan fi amalina, bil jisiyah wal manawiyah, di dunia wal ukhrawiyah, bi Rasulillah Muhammad khairul bariyah, sehat walafiat, dari bala wal khatar musibah, fitnah wal hasad roga, wal wabah min hawa wabaton, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'afiyah ya sayyidul ma'abisaniyah shalli wa sallim ala sayyidil khairi wa rasajiyah wa fir lana ya dzal ula fi hadil 'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam khalqi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.